Ketika kita sudah punya personal branding, dikenal sebagai seorang expert di bidang tertentu, kapan kita harus edukasi terus, kapan kita perlu promosi, dan kapan kita perlu mengajar beneran di produk premium kita. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Balik lagi bareng aku Umar di Passion Jadi Uang, podcast Cerita Pembelajar season 30. Kali ini aku ingin share bahwa sebentar saja ketika kita sudah membangun personal branding, bisa banget kita udah langsung jualan dan kita langsung dapat uang. Tapi kalau kita melakukannya secara asal-asalan, kita nggak memperhatikan pola yang benar, maka kita akan over promotion. Orang akan kabur karena ini orang jualan terus. Bagaimana cara kita menyeimbangkannya? Ada banyak rasio yang bisa kamu gunakan. Ada yang bilang 1:2, 1:3, 1:4. Kalau 1:3 berarti kita bikin edukasi, promosi. 3 kali edukasi lalu promosi. 3 kali edukasi lalu promosi. Kau bisa bikin rasio seperti itu. Poinnya adalah bagaimana cara kita bisa menguasai covert selling atau jualan tapi nggak seperti jualan. Selling without selling. Ini skill yang sangat menarik. Ketika kita benar-benar membuat prosesnya itu bagus, orang akan tertarik untuk beli meskipun dia tidak sadar bahwa dia lagi dijual. Contohnya gini, ketika aku cerita tentang salah satu orang yang ikut di mentorship Academy Infopreneur dan apa yang aku ajarkan ke dia, tanpa jualin mentorship sama sekali, orang akan tertarik ikutan mentorship. Contoh, aku share, halo guys, aku hari ini mau sharing tentang Coach Oci yang ikut di mentorship Academy Infopreneur. Waktu itu masalah dia adalah bla bla bla, kemudian di sesi mentorship aku ajarkan bla 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 bla, lalu dia terapkan, kemudian seminggu setelahnya hasilnya adalah seperti ini. Jadi kamu bisa ngelakuin bla 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 sebagai kesimpulan videonya tanpa menjelaskan apapun seputar mentorship. Tapi orang jadi tertarik, oh mau juga dong belajar, mau juga dong ikut mentorship. Ini akan membuat rasio tadi bisa berubah. Sehingga ketika kita edukasi, kita juga bisa sekaligus promosi tanpa orang sadari. Dan kita juga bisa sambil eksekusi mengajar langsung. Kalau dari awal mindset kita di konten itu emang bantu orang ngajar, orang sharing ke orang lain. Jadi kita nggak benar-benar misah-misahin, oh ini ilmu cetek aku taruh dah gratisan di sosmed, ini ilmu yang menengah aku bikinlah ke webinar gratis. Tapi ilmu yang benar-benar pentingnya aku simpan-simpan aja di produk berbayar. Kita nggak lagi mikir kayak gitu. Meskipun itu yang banyak dilakukan orang, tapi kita benar-benar akan all out, kita akan memberikan yang terbaik di waktu yang tersedia. Yang berbeda mungkin pengalamannya. Ketika konten, mereka nggak dapat akses langsung ke kita. Ketika webinar, lebih oke lagi. Ketika benar-benar private, dapat akses yang lebih. Materinya bisa aja sama, tapi experience yang beda. Nah ini udah ilmu lain lagi, kita mungkin bisa bahas di episode lainnya. Tapi poinnya gini, kita perlu tetapkan rasionya. Dan paling gampang adalah buat hari-hari tertentu. Contoh, misalnya kita promosi setiap hari Selasa dan Jumat, udah. Konten Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu untuk edukasi. Konten Selasa dan Jumat untuk promosi. Sesimpel itu aja. Sementara eksekusi kan di belakang layar sosial media. Nggak harus muncul di sosmed. Tapi kita eksekusi untuk orang-orang yang udah lihat promosi kita, tertarik untuk keliling di bio, tertarik untuk ambil produknya, mungkin one-on-one coaching, ya udah kita harus coachingin. Tertarik untuk one-on-one mentoring, tertarik untuk ikut grup coaching, tertarik untuk ikut mentorship, tertarik untuk ikut online course, ya kita eksekusi di belakang, nggak harus ditampilkan di akun kita. Kurang lebih seperti itu caranya, sederhana, tapi aku yakin karena banyak yang bertanya bisa menjawab masalah kamu. Kalau masih ada yang mau tanya boleh ya, silahkan, aku akan buatkan untuk episode-episode berikutnya. Yang masih mau bertanya silahkan DM aku di Pembelajar Produktif. Itu aja buat episode kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you, salam belajar.